Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Putri Novika Arini dari kelas MI 2C absen 19. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai Blade Template Engine pada Laravel. Penjelasan yang pertama yaitu mengenai cara menampilkan data. Kegunaan paling dasar dari Blade yaitu mempermudah proses menampilkan data di dalam view. Ketika sampai ke view, data tersebut bisa ditampilkan dengan perintah echo php. Berikut kode program pada file web.php. Kemudian, tambahkan kode program pada file mahasiswa.blade.php. Kode programnya seperti berikut. Lalu akses root melalui web browser. Pertama kita buka terminal, pilih new terminal, ketikkan php artisan serve untuk mengakses web browser. Tambahkan nama root. Di sini kita memberi nama root mahasiswa. Akan muncul tampilan seperti berikut. Kemudian kita kembali ke text editor. Selain menampilkan variabel, perintah PHP lain yang menghasilkan nilai juga bisa ditulis ke dalam tanda kurung kurawal dan tutup kurung kurawal. Modifikasi kode program pada bagian body file mahasiswa.blade.php. Kita modifikasi seperti berikut. Simpan perubahan, tekan Ctrl S, lalu kita refresh pada web browser. Di sini saya menjalankan fungsi date now bawaan PHP dalam tanda kurung kurawal Blade. Tanda kurung kurawal Blade sebenarnya tidak hanya menggantikan perintah echo saja, tapi juga menjalankan function HTML special charge sebelum menampilkan data tersebut. Function HTML Special Charge merupakan fungsi bawaan PHP yang dipakai untuk memfilter dan dari kode-kode aneh seperti tag HTML atau kode JavaScript. Tujuannya untuk mencegah serangan XSS atau cross-site scripting, yakni teknik menyisipkan kode JavaScript ke dalam web kita. Sebagai percobaan, saya akan buat root yang mengirim data berisi kode HTML. Kita kembali pada text editor. Pada file web.php, modifikasi variabel nama dengan menambahkan tag u seperti berikut. Kemudian beralih pada file mahasiswa.blade.php, modifikasi bagian body seperti berikut. Lalu simpan perubahan. Buka web browser, refresh, akan muncul tampilan seperti berikut, di mana terlihat tag U tampil apa adanya, tidak dianggap sebagai bagian dari tag HTML. Di dalam HTML, tag U dipakai untuk membuat garis bawah atau underline. Namun, bagaimana jika yang kita inginkan adalah agar teks tersebut diproses sebagai bagian dari kode HTML, atau dengan kata lain, supaya data tidak masuk ke fungsi HTML Special Charge. Blade menyediakan cara penulisan alternatif, yakni dengan tanda kurung. Berikut contoh penggunaannya. Kembali pada text editor, lalu modifikasi file mahasiswa.blade.php pada bagian body seperti berikut. Lalu simpan perubahan, kembali ke web browser, kita refresh. Sudah terlihat tag U diproses oleh Blade sebagai bagian dari HTML. Selain menampilkan data, Blade juga menyediakan penulisan singkat untuk struktur kondisi PHP lain seperti if else, switch, dan juga perulangan. Yang pertama, saya akan membahas mengenai kondisi if else. Kembali pada text editor,
Gunakan root pada file web.php, kemudian ketikkan kode program berikut. Kemudian, pada file mahasiswa.blade.php, modifikasi bagian body seperti kode program berikut. Fungsinya untuk membuat logika menggunakan kondisi if PHP biasa. Simpan perubahan, lalu kita akses melalui web browser. Kita refresh. Sudah tampil tampilan seperti ini. Anda bisa uji logika ini dengan mengirim angka lain, misalnya 30, 10, atau 99. Tapi mari kita tes dengan mengirim angka -10. Modifikasi file web.php dengan memberi nilai -10 pada variabel nilai berikut. Simpan perubahan, lalu kembali pada web browser. Kita akses. Terlihat ada kotak kosong berwarna abu-abu. Hal ini berasal dari tag div yang selalu tampil meskipun tidak berisi teks apapun. Agar tag div hanya tampil pada saat nilai berisi 0 sampai 100 saja, kita bisa pindahkan tag tersebut ke dalam blok if. Kembali pada text editor. Pada file mahasiswa.blade.php, kita modifikasi bagian body seperti berikut. Lalu simpan perubahan. Kembali pada web browser. Kita refresh. Nah, di sini sudah tidak terlihat lagi kotak berwarna abu-abu. Blade menyediakan cara penulisan alternatif, yakni dengan kode if untuk memulai blok if, else if untuk blok else if, serta end if untuk menutup blok if. Berikut hasil konversi view menggunakan Blade. Modifikasi pada bagian body. Kita blok terlebih dahulu. Kita modifikasi menjadi kode program berikut. Lalu kita save. Pada bagian file web.php kita ganti nilai menjadi 80. Lalu kita save. Akses melalui web browser. Saat yang diinputkan nilai 80, maka akan tampil kotak selamat Anda lulus. Lalu kita coba rubah, mengganti nilainya dengan 37. Kita simpan, kembali pada web browser, refresh, dan ditampilkan kotak merah yang bertulis maaf Anda tidak lulus. Kemudian kita coba untuk memberi nilai -10. Save. Kembali pada web browser, kita refresh. Tidak ada kotak yang muncul. Tantangan berikutnya menampilkan nilai tidak valid jika variabel nilai berada di luar 0 sampai 100. Untuk hal ini, kita tinggal tambah satu lagi blok if else pada bagian body pada file mahasiswa.blade.php. Kode programnya seperti berikut. Simpan perubahan, lalu kita edit file web.php dengan mengganti variabel nilai menjadi 101. Simpan perubahan, akses melalui web browser. Berikut hasil tampilan ketika dikirim nilai 101. Jadi, Blade di sini hanya mempersingkat penulisan kode program. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai kondisi switch. Untuk bahan praktek, saya ingin membuat 4 kondisi case. Yang pertama, jika variabel angka bernilai 0, tampilkan teks tidak ikut ujian.
Kedua, jika bernilai 75, tampilkan teks lumayan. Ketiga, jika bernilai 100, tampilkan teks sempurna. Dan yang terakhir, jika bernilai selain 3 angka tadi, tampilkan teks nilai tidak valid. Kode programnya seperti berikut. Terdapat pada mahasiswa.blade.php. Di sini terdapat 5 penggunaan perintah Blade, yakni switch, case, break, default, dan end switch. Kita simpan perubahan. Lalu pada file web.php kita rubah variabel nilai menjadi 0. Simpan, akses melalui web browser, kita refresh. Akan tampil kondisi tidak ikut ujian. Kemudian kita rubah nilai menjadi 75. Save, akses kembali. Ditampilkan pesan lumayan. Lalu kita ganti nilai menjadi 100. Save, refresh. Ditampilkan pesan sempurna. Dan yang terakhir, kita ganti menjadi angka 102, 101, dan yang terakhir kita ganti menjadi nilai 101, yang dimana nilai ini di luar range 0 sampai 100. Kita refresh dan ditampilkan nilai tidak valid. Penjelasan selanjutnya yakni mengenai perulangan for. Blade juga menyediakan cara penulisan singkat untuk struktur perulangan for. Kode programnya seperti berikut. Lalu kita akses melalui web browser. Hasilnya teks Laravel diulang sebanyak 5 kali. Selain itu, kita juga bisa menampilkan angka dengan mengakses variabel counter i dengan mengganti kata Laravel menjadi variabel counter i pada kode program. Simpan perubahan, akses kembali. Berikut hasilnya. Hasilnya ditampilkan angka 0 sampai 4. Next, masuk pada penjelasan mengenai perulangan while. Blade menyediakan perintah while dan end while untuk membuat struktur perulangan while. Modifikasi file mahasiswa.blade.php seperti kode program berikut. Modifikasi pada bagian body. Simpan perubahan, akses melalui web browser. Hasilnya sama seperti contoh perulangan for tadi, yakni menampilkan angka 0 sampai 4. Selanjutnya, masuk pada perulangan for each. Modifikasi file web.php pada variabel nilai dengan menambahkan array seperti berikut. Lalu
Modifikasi pada bagian body file mahasiswa.bat.php seperti kode program berikut. Lalu simpan perubahan, akses melalui web browser. Di sini menampilkan array dengan for each bleed. Kemudian kita kembali pada text editor. Di sini saya akan menggabungkan perulangan for each dengan kondisi if. Modifikasi bagian body pada file mahasiswa.blade.php seperti berikut. Lalu simpan perubahan. Kita refresh. Berikut hasil dari gabungan for each dan if bleed. Selanjutnya saya akan mengeksekusi kode program untuk memenuhi tugas berikut. Lalu kita kembali pada text editor, masuk pada file web.php. Kita kosongkan array pada variabel nilai. Lalu pada file mahasiswa.blade.php kita modifikasi bagian body seperti berikut. Simpan perubahan. Lalu akses pada web browser. Sudah ditampilkan pesan tidak ada data. Next, kembali pada text editor. Saya akan menjelaskan mengenai perulangan for else. Perulangan ini sebenarnya gabungan dari proses pemeriksaan apakah sebuah array berisi nilai atau tidak. Kurang lebih sama seperti tugas yang baru saja kita buat. Perulangan khusus yang disediakan Blade dengan struktur for else, empty, dan end for else. Berikut contohnya untuk for else, empty, dan end for else. Selanjutnya perintah continue dan break. Modifikasi bagian body pada file mahasiswa.blade.php untuk menambahkan continue. Kode programnya seperti berikut. Sudah terdapat perintah continue di sini. Lalu kita akses pada web browser. Selanjutnya tentang perintah continue dan break. Modifikasi bagian body pada file mahasiswa.blade.php untuk menambahkan continue. Kode programnya seperti berikut. Continue berada pada bagian ini. Kemudian pada file web.php kita tambahkan nilai berikut pada variabel nilai. Kemudian simpan perubahan, akses melalui web browser. Hasilnya seperti berikut. Kemudian untuk menambahkan break, kita kembali pada text editor, edit, bagian yang dituliskan continue tadi, ganti menjadi break. Simpan perubahan, kita akses kembali. Di sini terlihat hanya nilai 80 dan 64 saja yang ditampilkan. Penjelasan yang terakhir yakni mengenai baris komentar dan PHP mode. Untuk membuat baris komentar, Blade menyediakan cara penulisan khusus, yakni dengan tanda pembuka kurung kurawal dan penutup kurung kurawal. Contohnya, kita akan menambahkan komentar di antara for each. Lalu pada akhir for each kita tambahkan penutup kurung kurawalnya. Sudah selesai. Selain itu, Blade juga menyediakan perintah pengganti untuk tag PHP, yakni dengan PHP dan end PHP. Kode programnya seperti berikut. Kita edit pada bagian body.
seperti berikut. Lalu kita save, akses melalui web browser. Berikut hasil tampilan dari penggunaan variabel PHP dan mPHP. Sekian penjelasan mengenai Blade Template Engine dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.